warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurhidayanti dari kelas 04 TID 004. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Psikologi Industri yang ditujukan kepada Bapak Agus Mulyono STMM. Baik, di sini saya akan mengambil topik tentang stres dan keselamatan kerja. Kita langsung ke materinya. Yang stres sendiri itu apa sih? Jadi, pengertian stres itu adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan kondisi seseorang. Nah, stres yang lebih besar lagi ini, itu dia bisa mengancam orang tersebut dalam menghadapi kehidupan lingkungannya. Seperti pada hasilnya contoh, para karyawan yang sudah memiliki berbagai macam gejala stres, itu dapat mengganggu pelaksanaan dan keselamatan kerja mereka gitu kan. Nah, stres juga itu ada yang fungsional dan ada juga yang berfungsi salah atau merusak gitu. Jadi stres itu ada dua, ada stres positif dan stres negatif. Stres positif itu dia membantu mendorong seorang tersebut dalam pekerjaannya. Nah, stres yang negatif itu gimana gitu kan. Stres negatif itu malah merusak dia di dalam lingkungan pekerjaannya. Lanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan stres ya. Masuk. Tahapan stres itu apa aja sih sebenarnya? Tahapan stres itu dia sebenarnya ada 6 tahapan stres. Nah, pertama kita akan membahas stres tahapan pertama. Nah, stres tahapan pertama ini adalah stres yang paling ringan dari semua stres. Mungkin kita pun pernah mengalami stres tahap pertama gitu kan. Apa sih tanda-tanda kita mengalami stres tahap pertama? Yang pertama itu adalah semangat kerja kita yang berlebihan, tatapan mata kita tajam, dan kita melakukan sesuatu lebih dari biasanya. Tanpa kita sadar, energi kita itu menurun. Tahap 2. Nah, di stres tahap 2 ini, contohnya itu perilaku yang menunjukkan dia stres tahap 2 adalah ketika bangun pagi, dia itu merasa letih dan lelah. Biasanya kan orang bangun pagi seger, tapi kalau stres tahap 2 ini dia enggak, dia letih dan lelah. Terus ada gangguan pencernaan juga pada lambungnya. Pokoknya pencernaannya nggak nyaman. Di bagian otot dan tengkuknya itu tegang. Dan stres tahap 2 itu mereka nggak bisa santai gitu kan. Nggak bisa santai, terus pas makan siang mereka juga mudah lelah pada saat makan siang. Nah, pas sore hari dia mudah capek juga. Ya, nah di stres tahap 3 ini biasanya eh, gangguan-gangguan lambung atau diare itu semakin nyata atau semakin naik satu tingkat dari yang stres tahap 2 tadi, semakin parah lah gitu kan. Terus semakin tegang dan tidak tenang, emosi mereka juga nggak teratur. Gangguan pola tidur juga bisa jadi, dia terkena insomnia. Terus kondisi badan mereka tuh terasa loyo atau serasa kayak mau pingsan. Stres tahap 4. Nah, di stres tahap 4 ini nih mulai semakin parah nih. Di stres tahap 4 itu dia tuh udah nggak bisa bertahan di setiap harinya, tuh kayak sulit banget untuk bertahan. Terus hal-hal yang tadinya itu menyenangkan untuk dilakukan, sekarang dia jadi merasa bosan dengan hal tersebut, atau dia merasa lebih sulit ya hal ini ya, padahal yang tadinya itu dia selalu riang gembira melakukan suatu kegiatan. Tapi pada stres tahap 4 ini dia akan membosan dengan apa yang dia lakukan dan dia merasa itu sulit gitu kan. Lalu pada saat tidur dia juga mengalami gangguan tidur, juga dia bisa mengalami mimpi buruk yang menegangkan gitu. Terus timbul juga perasaan ketakutan yang benar-benar kecemasan yang tidak bisa dijelaskan sih, apa sih penyebab dari ketakutan dan kecemasannya itu. Stres tahap 5. Nah, di stres tahap 5 ini kondisi fisik dan mentalnya itu semakin letih. Semakin letih, semakin parah gitu kan. Terus dia juga sudah tidak mampu untuk menyelesaikan kegiatan di dalam hidupnya, dari yang sederhana pun dia tidak bisa melakukan itu. Nah, gangguan dalam sistem pencernaannya juga semakin berat. Lalu timbul rasa tegang, kecemasan, ketakutan, serta panik. Nah, ini dia stres tahap akhir, yaitu stres tahap 6. Nah, di stres tahap 6 ini adalah stres yang paling klimaks. Di sini dia tuh mengalami gangguan panik yang sangat luar biasa sampai dia takut akan mati gitu kan. Perilakunya itu contohnya adalah
yang menunjukkan dia stres tahap 6 itu seperti jantungnya itu berdegup kencang, dia juga nafasnya ngap-ngapan, terus dia mulai mengeluarkan keringat dingin yang bercucuran, juga badannya itu gemetar dan sama sekali tidak bisa menyelesaikan kegiatan yang kecil, sangat kecil sekalipun. Bahkan dia bisa sampai pingsan atau kolaps. Jadi kita akan mengenal tipe stres. Nah, di sini kita akan membahas 4 tipe stres. Pertama adalah frustasi. Frustasi itu adalah sebuah rasa kecemasan atau ketakutan untuk mendapatkan suatu keinginan yang dia inginkan. Jadi dia takut, rasa cemas untuk tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Seperti ya kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak bisa gapai itu. Selanjutnya adalah konflik. Konflik itu biasanya seseorang dihadapkan dalam beberapa persoalan secara bersama-sama. Tingginya konflik ini tergantung dari kecemasan dan depresi yang berpengaruh terhadap fisik. Perubahan hidup ini biasanya terjadi dalam kehidupan seseorang di mana mereka dituntut untuk merubah kehidupan dirinya. Nah, orang yang berhasil merubah kehidupannya itu sih nggak apa-apa, tapi orang yang tidak berhasil merubah kehidupannya itu yang akan timbul masalah. Nggak jarang juga orang yang mau untuk merubah kehidupannya. Biasanya orang yang nggak mau merubah kehidupannya ini dia yang nggak mau repot terhadap perubahan tersebut. Ini adalah tekanan atau pressure. Nah, biasanya tekanan itu kenapa bisa ada sih? Karena dari suatu harapan-harapan atau kebutuhan yang ingin dicapai, baik itu dan kita dituntut oleh diri kita sendiri atau orang lain untuk mencapai keinginan tersebut dan menjadi tanggung jawab kita, menjadi tekanan dong untuk diri kita sendiri walaupun itu keinginan kita atau keinginan orang lain. Sebab terjadinya stres di dunia kerja itu apa sih? Yang pertama adalah tidak adanya apresiasi. Kita udah kerja, muter otak, melakukan hal yang kita bisa semampu kita, tapi pada saat kita memberikan tugas kita tersebut atau pekerjaan kita tersebut kepada atasan kita, tidak ada apresiasi atau tidak ada pujian, sehingga itu bisa menimbulkan stres. Selanjutnya yang kedua adalah tidak ada feedback atau umpan balik terhadap karyawan tersebut. Jadi untuk karyawan yang mau maju itu sungguh diharapkan ya feedback itu, karena kalau dia tidak ada feedback dia merasa dia jalan di tempat gitu kan, dia tidak ada kemajuan karena tidak ada feedback dari atasan kita baik atau buruknya. Selanjutnya itu ketidakjelasan karir atau pekerjaan. Nah, ketidakjelasan ini maksudnya kayak apa sih, apakah perusahaan tempat kita bekerja itu dapat bertahan gitu kan. Terus yang kedua adalah apa sih job desk kita sebenarnya atau job description kita, apakah kita terlalu banyak diberi pekerjaan atau terlalu sedikit diberi pekerjaan. Nah, itu bisa juga menimbulkan stres. Ada ketidakadilan dan ketidakpercayaan. Ketidakadilan, oke, karakter perusahaan. Jadi di perusahaan itu harus sama-sama saling percaya. Kalau dia tidak saling percaya, dia akan menimbulkan stres terhadap diri karyawannya. Juga keadilan terhadap memberikan penilaian terhadap karyawan satu dengan karyawan lainnya, senior atau junior gitu kan. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang keselamatan kerja. Apa sih keselamatan kerja itu? Keselamatan kerja itu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja. Itu. Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja K3 perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005, Indonesia menempati posisi yang buruk, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, kondisi tersebut itu mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan sulit menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja. Padahal kemajuan perusahaan itu sangat ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya. Karena itu, di samping perhatian perusahaan,
pemerintah juga itu perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nuansanya itu harus bersifat manusiawi dan bermartabat. Lalu, keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis. Faktor keselamatan kerja itu menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin terjadinya fasilitas keselamatan kerja, semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Namun, mengapa masih saja terjadi kecelakaan ketika karyawan sedang bekerja? Lalu timbul pertanyaan yang seharusnya dijawab pihak manajemen. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya? Terus seberapa jauh perusahaan memfasilitasi karyawannya agar tidak terjadi kecelakaan sampai di titik terendah? Apa saja bentuk perlindungan keselamatan kerja? Apakah perusahaan itu juga menyediakan asuransi kecelakaan kerja bagi karyawan? Apakah K3 sudah menjadi bagian dari strategi bisnis? Karena pada dasarnya tentunya tidak ada seorang pun yang mau celaka. Tetapi resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang sering disingkat K3 adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam kerja. Jadi tidak ada salahnya jika kita pelajari lebih jauh mengenai K3. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaannya, maupun bagi masyarakatnya dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga itu merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perubahan atau kondisi tidak selamat yang mengakibatkan kecelakaan. Lalu, relasi antara K3 dengan jam sostek. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan, misalnya alat keselamatan kerja seperti helmet, rompi, sepatu, dan APD sebagainya, gitu kan. Sedangkan jam sostek itu merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan, seperti jaminan kecelakaan kerja JKK atau tabungan hari tua dan jaminan kematian JK atau singkatnya. Terus faktor-faktor penyebab kecelakaan secara umum di tempat kerja itu apa saja sih faktornya? Pertama adalah kelelahan, kedua kondisi tempat kerja dan pekerjaan yang tidak aman. Terus yang ketiga kurangnya penguasaan kerja terhadap pekerjaan. Nah, ini tuh berawal dari kurangnya training. Terus ada karakteristik pekerjaan itu sendiri. Lalu selanjutnya menjelaskan penanganan stres kerja dan keselamatan kerja. Cara mengatasi stres. Nah, cara mengatasi stres ini yang pertama ada jalan-jalan, yang kedua bisa melakukan hal yang menambah energi kita, misalkan olahraga, bersepeda, yang suka futsal, yang suka lari-lari gitu kan. Terus bertemanlah secara netral dan juga harus segera rencanakan liburan. Ambil waktu cuti kalian untuk liburan, tapi jangan lupa untuk menyiapkan uang yang cukup juga. Yang terakhir adalah tarik nafas dalam-dalam. Dan penjelasan saya tentang stres dan keselamatan kerja. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jadi promosi, sorry.